Pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda untuk melihat kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kali ini kita lihat di belahan timur dunia ya, tepatnya di pantai timur Australia di kota Brisbane. Umat Islam di sana ini sudah menggelar sholat Id, salah satunya sholat Idul Fitri yang digelar di Masjid Indonesian Islamic Society of Brisbane. Masjid ini termasuk masjid terbesar tempat diaspora Indonesia beribadah dan berkumpul di negara bagian Queensland. Sejak pagi umat Islam di kota Brisbane di negara bagian Queensland, Australia, berduyun-duyun mendatangi Masjid Indonesia Islamic Society of Brisbane. Hujan yang sebelumnya mengguyur lokasi tidak menyurutkan semangat mereka para jamaah untuk bisa datang dan menjalankan sholat Id berjamaah. Ibadah sholat Id sebagai tanda awal bulan Syawal ini dilaksanakan tidak hanya oleh masyarakat Muslim Indonesia, tapi juga umat Islam yang berasal dari negara-negara lain. Pria dan wanita serta anak-anak terlihat hadir dalam sholat Id berjamaah ini. Takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di masjid sambil menunggu waktu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di masjid ini dipimpin dua orang diaspora Indonesia di Brisbane, Australia. Muhammad Darwin Wahyu Ramadan bertugas sebagai imam, sedangkan Hendra Jitno yang menjalankan tugas sebagai khotibnya. Dalam khutbahnya, khotib berpesan agar dengan Ramadan bisa menjaga ukhuwah sesama muslim dan menjaga kerukunan dengan masyarakat sekitar. Sejak 1 April lalu, Otoritas Kesehatan Australia sudah mencabut status penguncian wilayah atau lockdown di Queensland. Karena sebelumnya tercatat hanya ada 1 kasus virus corona baru di negara bagian ketiga terbesar di Australia ini. Kami warga Indonesia di Brisbane, Australia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Brisbane. Dari Brisbane, Australia, Alay Kubro, iNews melaporkan. Ya, itu adalah salah satu cara ya perayaan Lebaran di Australia, dan tampaknya memang teman-teman kita di Australia juga tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun kasus mungkin di Australia tidak setinggi di Indonesia. Benar. Jadi kalau bila di Indonesia dan di Australia ini umumnya umat Islam sudah merayakan Hari Raya Lebaran hari ini, tapi Wilson Deta di Selandia Baru ini umat Islam di sana baru akan merayakan Lebaran besok atau hari Jumat. Jadi hari ini umat Islam di belahan bumi paling timur ini masih menjalankan ibadah puasa 1 hari lagi. Umat Islam di ibu kota Selandia Baru, Wellington, menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Karena rencananya kaum muslim di Selandia Baru ini baru akan merayakan Hari Raya Idul Fitri esok hari, pemirsa. Nah, sejumlah kegiatan dilakukan untuk menyambut Hari Raya Kemenangan, seperti menyiapkan berbagai hidangan istimewa. Rencananya juga diaspora Indonesia menggelar sholat Idul Fitri secara terbuka di sebuah gedung pertemuan yang sudah disewa selama 3 hari. Nah, selain menampung jamaah asal Indonesia, gedung tersebut juga menampung jamaah asal negara lain. Pemerintah Selandia Baru sejak pertengahan Maret sudah mencabut status pembatasan wilayah atau lockdown dan membebaskan masyarakat beraktivitas secara terbuka. Nah, selama lebih dari 2 pekan, pemirsa, otoritas kesehatan setempat tidak lagi menemukan adanya kasus COVID-19 yang mencuat di negeri Kiwi ini. Piringnya yang biru nggak ada ya? Oh, ini aja kali di. Nah itu dia tadi di Australia, enak ya udah mulai boleh buka masker ya Wilson ya, sholatnya, kegiatannya. Karena memang aturannya juga berbeda di sana, sekalinya ada 1 yang positif langsung di lockdown. Nah tapi kita akan lihat langsung bagaimana situasi di sana. Sudah ada Mas Asep Nugraha yang saat ini berada di Brisbane, Australia, dan juga ada Mas Agam Jaya yang merupakan warga negara Indonesia yang berada di Wellington, Selandia Baru. Selamat siang Mas Agam dan juga Mas Asep, selamat pagi waktu Indonesia maksud kami.
Selamat siang, Delta Wilson dan Zila dari Wellington, Selandia Baru. Siap, Baik, saya kita akan ke siapa dulu nih Mbak Lesa nih? kita ke Mas Asep dulu Mas kali Asep ya. Nah, Mas dulu, Asep gimana boleh. nih perayaan sholat Id, perayaan Hari Raya Idul Fitri di sana? Alhamdulillah di sini perayaannya sangat meriah, sangat sukacita karena memang pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Queensland ini sudah cukup longgar. Terakhir kasus yang dimiliki oleh Queensland itu ada sekitar 3 kasus baru dan 18 kasus yang aktif sekarang. Sehingga protokol kesehatan yang dilakukan oleh kita itu tidak lagi perlu menggunakan masker ataupun menjaga jarak tetap harus. Tapi Baik. ketika tadi melaksanakan sholat Idul Fitri pun kita sudah bisa shoulder to shoulder. Jadi alhamdulillah semua sudah relatif normal sekarang. Baik, kalau Mas Agam sendiri di Wellington seperti apa Mas sholat di sana? Apakah juga sudah tidak memakai masker, sudah normal untuk beribadah di sana, Mas Agam? Dan juga rencana sholat Idul Fitri. Tapi sayangnya sebetulnya Selandia Baru ini salah satu negara yang paling timur di belahan bumi selatan. Jadi yang paling pertama kali melihat matahari terbit. Hanya di sini ada ketetapan bahwa kita mengecek kembali apakah kita di sini bisa melihat datangnya bulan Syawal dengan pandangan kasat mata. Akhirnya Federasi Islam New Zealand menetapkan untuk menjatuhkan Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat, bukan hari ini. Demikian. Gitu. Oke. Kalau ritual sendiri di sana biasanya ada kemeriahan apa sih Mas saat Hari Raya Idul Fitri? Ya, di sini biasanya kami untuk warga negara Indonesia juga komunitas Muslim lainnya di sini, kalau jatuh pada hari kerja Hari Raya Idul Fitri, kami hanya melaksanakan sholat biasa karena itu hari kerja dan hari sekolah. Tetapi kemudian kita ada perayaan khusus halal bihalal yang juga akan dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia di Kota Wellington ini pada hari Sabtu. Jadi sangat meriah. Ada bouncing castle, ada face painting dan berbagai macam acara dan game yang juga diberikan untuk anak-anak. Jadi memang ini di sana juga kekeluargaannya sangat ini ya, begitu. Terus kalau untuk makanan ini di sana apakah juga menyediakan makanan-makanan yang khas misalnya kayak opor, rendang, sayur ketupatnya gitu? Nastar mungkin ya sampai sana kan? Iya. Nah, itu yang sangat dikangenin oleh warga Muslim yang berada di luar negeri, khususnya ketupat ya. Kalau ketupat karena kita agak susah mendapatkan daun kelapa, tapi umumnya kalau lontong, opor, nastar itu selalu ada. Wah, gitu baik. ya. Seru Nah, banget. Ke Australia kita lihat iya, nih ya kita Mas Asep. ke Mas Asep, kita lihat Mas Asep di sana sepertinya seru banget, Nih, Mas lagi Asep rame-rame, nih, lagi kumpul-kumpul. Bisa diceritakan Mas Asep, ini lagi ada tradisi apa tuh yang kumpul-kumpul di sana Mas Asep? Tadi setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, ada beberapa warga Indonesia yang mengadakan open house di rumahnya, dan sekarang kita kebetulan sedang berada di salah satu di Brisbane, di kediaman warga Indonesia, Mas Faisal. Jadi di sini kita ngumpul bersama dengan ya seperti pada umumnya open house. Kita tuan rumah menyediakan makanan berupa opor dan lain-lain sehingga cukup membuat rasa kangen kita untuk makanan Indonesia ketika hari Lebaran ini terobati. Alhamdulillah. Oke. Menu Lebaran apa nih hari ini Masih sampainya lagi makan-makan ya, kita jadi kepo ya. Pengen juga ya makan-makan Apa di sana. nih? Menu Lebarannya hari ini kita ada opor dan juga bakso. Bakso. Iya, bakso. Itu enak banget ya. Oke, Mas Asep. nastar, keju gitu semua ada lah ya. Jadi nggak kangen-kangen banget. Ada. Wah, gitu. Ya, alhamdulillah. Impor ya berarti. Betul. Di sana buatnya mudah ya Mas Asep ya. Ya betul, bahan-bahan makanan di sini khususnya bahan-bahan makanan yang untuk keperluan masakan Indonesia tidak sulit untuk didapatkan, sehingga makanan-makanan Indonesia tidak sulit untuk dibuat asalkan jago masaknya. Kalau di sana ada bagi-bagi THR juga nggak sih Mas Asep? Gila, kamu. Oh, bagi-bagi THR, Mas Faisal itu Mas Faisal, ada bagi-bagi THR. Mas Faisal. Kalau di sini kan kita suka bagi-bagi THR, di sana juga nggak ya? Bagi dolar mah. Oke. Kita
akan lihat lagi ke Selandia Baru nih Mas. Biasanya kalau untuk nanti pada hari Jumat, apakah juga ada sholat Idul Fitri di masjid-masjid atau dilarang saat ini Mas? Ya, karena di sini relatif kasus COVID sudah sangat minim, jadi suasana sangat normal. Sholat Idul Fitri tidak ada pelarangan, jadi kita bisa melaksanakan di masjid, di park ataupun dengan menyewa gedung. Karena masjid terbesar hanya satu di sini di Kota Wellington. Untuk komunitas Muslim biasanya kita sewa gedung khusus yang bisa menampung sekitar 700 sampai 800 jamaah. Baik, nah Mas Agam, nanti akan ada kumpul-kumpul juga nggak nih tadi kayak di Brisbane, nanti Mas Agam di Selandia Baru di Wellington akan kumpul-kumpul juga nggak? Gitu betul, ya? halal bihalal bersama warga negara Indonesia yang ada di sana. Betul, jadi pada hari Jumat kita melakukan sholat id bersama, kemudian ada makan-makan kecil, tapi kemudian untuk acara besarnya itu hari Sabtu. Jadi halal bihalal, makanan besar, dan berbagai kemeriahan lainnya. Kita juga mau dong Mas diundang. Iya. Masih ada waktu kayaknya kita. Berarti nanti ada open house ya Mas Agam ya? Ya, open house tidak hanya di gedung tersebut, juga di berbagai rumah, termasuk di rumah saya juga mengadakan open house. Jadi pada saat itu terbuka untuk semua warga Muslim ataupun tetangga yang ada di Kota Wellington ini. Biasanya berarti itu ngumpul, kalau kita kan di sini kan biasanya kita ke rumah-rumah saudara gitu ya. Kalau di sana tuh ngumpul di satu titik atau misalnya keliling gitu Mas Agam, misalnya nanti ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C gitu. Iya, kita biasa keliling. Jadi satu hari bisa beberapa tempat, bisa beberapa rumah. Karena banyak masyarakat Indonesia yang juga melakukan open house. Jadi walaupun kita jauh dari keluarga, tetap di sini suasana keluarga terasa dengan sahabat-sahabat di sini. Baik, kalau Mas Asep di sana yang berkumpul hari ini ada berapa keluarga dan apa saja nih yang diobrolkan di sana Mas Asep? Oh, kebetulan di sini itu termasuk komunitas daerah yang cukup besar yang ada di Brisbane. Komunitas warga Indonesia ada di Brisbane itu komunitas Aceh ya, komunitas Aceh, sehingga seluruh orang-orang yang berasal dari Aceh, orang Indonesia berkumpul di sini pada saat ini. Jadi obrolannya bisa berbagai macam, kondisi masing-masing, tanya kabar, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika lebaran dan dihindari oleh para bujang, ada itu muncul. Baik, terima kasih Mas Agam dan juga Mas Asep tadi dari Brisbane dan juga Wellington. Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Mas Agam besok ya. Makasih. Nah, selain tadi Wellington, Australia, kita juga akan melihat ke Amerika Serikat. Pokoknya kita jauh-jauh sekarang pantaunya. Kali ini di Maryland, Amerika Serikat, ini warga berkumpul di masjid untuk bertakbir menyambut Hari Raya Idul Fitri, pemirsa. Nah, ini akan menjadi pertama kalinya mereka melakukan sholat id pasca pelonggaran pembatasan yang diberlakukan terkait pandemi virus corona. Gema takbir berkumandang di masjid, warga Muslim bersuka cita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Persiapan juga ini dilakukan pengurus masjid untuk pelaksanaan sholat id berjamaah. Sholat akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat demi pencegahan penularan COVID-19. Ya, langsung saja nih kita pantau ya. Di sana sudah ada rekan jurnalis VOA Vina Muptadi dari Maryland di luar Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia. Vina, seperti apa suasana takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri di sana? Ya, selamat malam rekan-rekan di Ayub dan juga pemirsa. Kalau di Indonesia mungkin terbiasa kita mendengar suara takbiran lewat pengeras suara dari banyak masjid gitu kan. Tapi di sini seperti mungkin bisa Anda lihat sepi, nggak terdengar suara takbiran apa-apa gitu kan. Di tempat umum tidak terdengar karena memang Muslim di Amerika Serikat itu kan minoritas, jumlahnya hanya 1% dari seluruh populasi di Amerika. Jadi jumlah masjidnya juga sangat sedikit sekali. Dan juga ada larangan untuk menggunakan pengeras suara di luar untuk menghormati tetangga. Namun takbiran tetap diadakan secara sederhana di dalam masjid. Misalnya Masjid Indonesia Imam Center di negara bagian Maryland yang jaraknya sekitar 15 menit dari tempat saya berada, ini mengadakan takbiran secara sederhana. Dimulai sekitar 2 jam lalu selepas sholat maghrib ya. Ini juga turut diikuti oleh Ustadz Daeng Syawal Mubarak yang sedang berada di Amerika Serikat. Dan untuk memberikan kesempatan kepada banyak warga yang ada di rumah supaya mereka bisa mengikuti
mengikuti secara virtual, acara takbiran itu juga disiarkan nih lewat Zoom, lewat Facebook Live selama 1 jam hingga Isya. Kemudian rencananya akan ada takbiran yang disiarkan secara virtual lagi besok selepas subuh, begitu rekan-rekan. Oke, Vina, kalau di Indonesia malam takbiran tuh banyak yang main kembang api ya, baik yang kecil atau juga petasan. Kalau warga Amerika Serikat juga doyan main kembang api nggak sih takbiran? Doyan sebenarnya main kembang api, tapi bukan pas Lebaran atau Idul Fitri ataupun Idul Adha, yang melainkan pada acara perayaan lain, misalnya hari lahir anak 4th of July seperti itu, tapi tidak saat Lebaran begitu. Jadi kebanyakan keluarga-keluarga kalau mereka merayakan Idul Fitri itu ya misalnya di rumah aja, atau kumpulan dekat keluarga atau sahabat mengadakan gathering, potluck party seperti itu, tapi nggak ada kembang api sayangnya. Oke, lalu Vina, ini gimana soal rencana penyelenggaraan sholat Id di masjid di sana, di masjid yang tempat orang Indonesia berkumpul? Iya, nama masjidnya adalah Imam Center, dan tahun ini merupakan momen yang penting ya bagi komunitas Muslim di Amerika Serikat, termasuk juga yang dari Indonesia, karena untuk pertama kalinya ini pintu masjid dibuka di tengah pandemi virus corona untuk bisa beribadah. Sebenarnya sudah waktu Idul Adha kemarin, tapi ini pertama kalinya untuk Idul Fitri. Karena mungkin masih ingat ya, seperti di Indonesia, di Amerika Serikat juga tahun lalu masjid ditutup guna mencegah penyebaran virus corona, karena waktu itu juga lagi puncak-puncaknya. Nah, tahun ini seiring dengan pelonggaran pembatasan, selain itu juga semakin banyak warga Amerika yang sudah divaksin. Menurut data sudah ada 50% lebih warga Amerika yang sudah divaksin. Ini tentunya membuat angin segar bagi banyak warga, menjadi lebih percaya diri untuk keluar. Tapi tentunya tetap ada diberlakukan prokes di Masjid Imam Center. Misalnya kapasitasnya itu dibatasi, tetap dijaga jarak. Kemudian diadakan 3 shift ya untuk mencegah kerumunan. Juga harus wudhu dari rumah, harus bawa sejadah sendiri, harus pakai masker, dan setelah sholat nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi nggak boleh kongko-kongko, harus langsung pergi. Langsung itu aja. Langsung pulang. Oke, berarti sama nih dengan Indonesia ya, protokol kesehatan, nggak boleh kumpul-kumpul, pakai masker, habis itu langsung pulang. Betul sekali. Baik, terima kasih Vina Muptadi, jurnalis VOA dari Maryland, Amerika Serikat, telah melaporkan selamat Lebaran. Kami ucapkan kepada warga negara Indonesia yang ada di sana. Selamat lahir batin. Baik, nah tadi udah dari Amerika Serikat, sekarang kita ke Eropa, tepatnya jauh ya? Betul sekali, kan kita dari seluruh dunia. Langsung loh terbangnya. Betul, ada warga Muslim di Jerman yang bersiap menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, meski sejumlah kegiatan di Jerman ternyata masih dibatasi akibat pandemi COVID-19. Hari ini merupakan hari terakhir bulan Ramadan di Jerman. Sejumlah umat Islam ikut berkumpul di masjid di kawasan Frankfurt yang disewa secara berkala. Saat ini tercatat 500 Muslim asal Indonesia yang bermukim di Jerman. Meski begitu, umat Muslim tidak dapat berkumpul bersama karena masih dalam protokol pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Seperti berkumpul di masjid yang hanya dibatasi 10% dari total kapasitas masjid. Dan rencananya saat Idul Fitri di Frankfurt akan dilaksanakan di lapangan sepak bola setempat. Mendapatkan izin dari pemerintah kota Frankfurt untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama-sama di lapangan sepak bola. Dan insya Allah ini merupakan momen yang luar biasa, yang tidak terlupakan, sholat Idul Fitri di tempat publik di masa pandemi. Seperti mayoritas umat Muslim dunia, perkumpulan umat Muslim di Jerman menetapkan 1 Syawal jatuh pada Kamis 13 Mei 2021 berdasarkan metode hisab. Baik pemirsa dan juga Deta, nih kita akan lihat lagi informasi-informasi mengenai Hari Raya Idul Fitri di berbagai daerah lagi, tapi abis jeda yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang berbahagia ini, pada segenap umat Islam dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allah wa iyyakum
minal aidin wal faizin wal maqbulin kull 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.